Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walis Irawati Iskandar dengan NIM 23880100025 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ID 3 di tahap processing. Di sini saya sudah membuat beberapa kodenya. Yang pertama di sini ada bagian import library. Nah, bagian ini itu berfungsi untuk mengimpor berbagai pustaka yang dibutuhkan dalam analisis data dan pemodelan machine learning. Pandas ini digunakan untuk mengelola data bentuk tabel, NumPy itu untuk operasi numerik, Matplotlib.pilot dan Seaborn itu untuk membuat visualisasi datanya. Sedangkan library dari scalar seperti standar scalar, train test split, decision tree classifier, dan metrik evaluasi itu digunakan untuk pre-processing, pembagian data, pembuatan model ID3, serta mengukur performa model. Jika kita running, di sini tidak akan muncul output apapun karena bagian ini itu hanya memuat semua library yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Jika di sini sudah keluar tanda checklist hijau, berarti kodenya sudah benar atau sudah jalan. Lalu yang kedua di sini ada load dataset. Nah, bagian ini itu digunakan untuk mengunggah dan membaca dataset ke dalam lingkungan Google Colab. Seperti fungsi files upload itu memungkinkan pengguna mengimpor file CSV dari komputer lokal. Lalu pd.read.csv itu untuk membaca file tersebut menjadi data frame bernama df. Lalu setelah itu, df head itu menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur datanya. Sedangkan df info, df describe, dan df is null, .zoom itu digunakan untuk menampilkan informasi kolom, statistik deskriptif, serta jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Jika kita running, sini kita disuruh untuk memasukkan filenya terlebih dahulu. Saya akan memasukkan data yang kita coba di pertemuan kemarin, yaitu credit card. Lalu di sini kita tunggu sampai 100% dan nah, nanti itu outputnya akan menampilkan 5 data pertama dari file credit CSV. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan di tugas kemarin. Seperti itu. Nah, lalu di yang ketiga itu ada eksplorasi awal datasetnya. Di tahap ini itu bertujuan untuk memahami distribusi data dan hubungan antar variabelnya. Jika kolom target default payment next money tersedia, dibuat diagram batang menggunakan SNS count-plot untuk melihat sebaran kelas target. Misalnya antara pelanggan yang menunggak dan tidak. Lalu juga ada heatmap, itu digunakan memakai kode sns.heatmap df chart untuk menunjukkan korelasi antar fitur numerik, membantu mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan kuat terhadap target. Jika kita running, itu hasilnya akan sama seperti kemarin yang menunjukkan diagram batang dan juga diagram heat map-nya seperti ini. Sudah saya jelaskan di tugas yang kemarin juga. Kode ini juga menampilkan informasi datasetnya seperti jumlah kolom, tipe data, dan juga nilai kosong itu melalui df info. Di sini juga ada visualisasi SNS Confluent menampilkan grafik batang, distribusi nilai target default payment next month membantu melihat apakah data target seimbang atau tidak. Lalu ada heatmap, heatmap korelasi ya, untuk menunjukkan kekuatan hubungan antar fitur numeriknya. Warna yang lebih terang atau gelap itu menandakan bahwa korelasi tinggi positif atau negatifnya, yang berguna untuk mendeteksi fitur dan redundan atau saling berhubungan kuat sebelum modeling. Tidak beda jauh dengan yang kemarin saya jelaskan, masih sama. Lalu ada pre-processing data.
Nah, di langkah ini tuh digunakan untuk memastikan data siap diolah tanpa gangguan dari nilai duplikat atau kosong. Baris duplikat itu dihapus menggunakan drop duplicates, sedangkan nilai kosong itu bakalan diisi dengan median kolom masing-masing memakai filna df median. Nama kolom juga dibersihkan dan diseragamkan menjadi huruf kecil menggunakan str lower, serta karakter titik itu diganti dengan garis bawah agar lebih mudah diakses saat coding. Di sini kita running. Nah, output dari kode ini itu tidak menampilkan visual atau tabel secara langsung. Di sini sudah ada checklist hijau, berarti tidak error. Nah, di sini saya tidak melihatkan outputnya. Jadi intinya di bagian sini itu akan menghasilkan dataset yang sudah bersih dan juga siap digunakan untuk analisis ke tahap selanjutnya. Lalu di sini ada fitur engineering. Di sini saya sudah run sebelumnya dan ini adalah outputnya. Di bagian ini itu untuk memeriksa tipe data setelah preprocessing dengan df di paste, lalu melakukan normalisasi terhadap kolom numerik menggunakan standar scalar agar semua fitur itu pada skala yang sama. Namun kolom target default payment exponent-nya itu tidak diikut sertakan dalam proses normalisasi untuk menjaga label tetap diskrit. Nah, output dari kode ini itu ada tabel kecil yaitu 5 baris pertama yang menampilkan 3 fitur hasil fitur engineering-nya, yaitu ada bill ratio, total payment, dan hash delay. Kolom bill ratio itu menunjukkan perbandingan antara tagihan bulan terakhir, yaitu bill AMT 1 dan batas kredit atau limit bulk. Nah, yang membantu mengukur seberapa besar penggunaan kredit seseorang. Lalu ada kolom total payment, itu merupakan penjumlahan seluruh pembayaran selama 6 bulan terakhir, memberikan gambaran kebiasaan pembayaran pengguna. Nah, di sini itu total payment-nya dengan ID 1 itu 5.000. Nah, lalu ada hash delay, yaitu di sini itu untuk menunjukkan bahwa nasabah pernah menunggak pembayaran itu bakal dipresentasikan 1 dan jika tidak itu 0. Seperti di sini nasabah dengan ID 2 itu tidak pernah menunggak seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada pisahkan fitur dan target. Nah, di tahap ini itu menambahkan fitur tambahan untuk memperkaya data. Fitur bill ratio itu dihitung dari rasio tagihan bulan pertama terhadap limit kredit total payment adalah jumlah total pembayaran selama 6 bulan terakhir, dan hash delay adalah penanda apakah nasabah itu pernah menunggak. Fitur baru ini bisa membantu model ID3 dalam mengenali pola lebih baik. Oke, di sini kita running. Nah, di sini itu saya tidak meminta untuk menampilkan outputnya di layar, tetapi hasilnya itu pemisahan antara variabel fitur X dan target Y yang akan digunakan untuk pelatihan model di tahap selanjutnya. Nah, variabel X ini berisi semua kolom prediktor, sedangkan Y hanya berisi kolom target default payment exponent-nya yang menunjukkan apakah seorang nasabah ini bakal gagal membayar tagihan bulan berikutnya atau enggak. Nah, baris Yeron STIP itu memastikan nilai target itu berbentuk bilangan bulat 0 atau 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada normalisasi fitur numerik. Di bagian di sini itu dataset itu dibagi menjadi 2 variabel, yaitu input X dan output Y. Output itu dilambangkan dengan Y. Nah, kolom target default payment exponent-nya itu dipisahkan dari X menggunakan drop, terus sementara nilai Y itu disimpan terpisah. Nah, lalu label target kemudian dibulatkan round dan diubah menjadi tipe integer agar bisa digunakan oleh model klasifikasi ID3 yang memerlukan label discrete. Di sini saya sudah merunning. Di sini outputnya itu data sudah dinormalisasi dan siap digunakan untuk pelatihan. Ini di sini ada penjelasannya. Lalu selanjutnya ada
bagian split data. Nah, bagian di sini itu untuk membagi menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk pelatihan dan 30% itu untuk pengujiannya, datanya itu. Nah, parameter stratifi Y digunakan agar proporsi kelas target tetap seimbang di data, latih, dan uji, serta random stat sama dengan 42 itu menjaga hasil pembagian data tetap konsisten setiap kali dijalankan. Di sini saya sudah di running juga. Di sini sudah keluar outputnya, yaitu data training 21.000, 27, data testing 9.027. Nah, di sini itu sudah kita lihat dataset itu terbagi menjadi 21.000 baris dan untuk data trainingnya dan 9.000 baris itu untuk data testingnya. Seperti itu. Di sini kita ada penerapan, lalu ada penerapan metode ID3. Nah, di tahap ini itu pembuatan model keputusan dengan algoritma ID3 yang merupakan turunan dari decision tree menggunakan kriteria entropi. Oke, di sini saya sudah merunning. Nah, output di sini itu ada 000111 dan seterusnya. Itu akan menampilkan hasil prediksi dari model ID3 terhadap 20 data uji pertama, di mana setiap angka itu mewakili hasil klasifikasinya untuk satu nasabah. Nah, angka 0 itu menunjukkan bahwa model memprediksi nasabah tersebut itu tidak akan gagal bayar pada bulan berikutnya. Sedangkan angka 1 itu menunjukkan bahwa model itu memprediksi nasabah tersebut akan gagal bayar atau menunggak pembayaran di bulan berikutnya. Nah, dari output ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah dalam contoh ini tuh diprediksi tidak mengalami gagal bayar. Sementara angka 1 di posisi keempat dan 9 serta 14 itu berpotensi mengalami keterlambatan bayar gitu. Nah, di sini ada tahap evaluasi model ID3. Setelah di tahap sebelumnya itu dilatih, nah di bagian sini itu akan melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan predict X-test. Nah, kemudian hasilnya akan dievaluasi dengan menghitung akurasi menggunakan akurasi score, menampilkan classification report yang berisi precision, recall, dan F1 score, serta confusion metric untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah tiap kelasnya. Oke, kita running. Di sini error, kita benarkan dulu. Oke, kita tunggu dulu. Di sini kita accept. Lalu kita running lagi. Kita tunggu dulu. Di sini bisa kita accept and run. Oke, di sini itu sudah ya. Ini tadi di sini ya, evaluasi model ID3. Nah, di bagian sini itu outputnya di sini kan ada classification report, precision recall F1 score dan support. Nah, di sini itu output itu menunjukkan hasil evaluasi performa model ID3 itu memprediksi nasabah yang gagal bayar atau tidak. Nilai akurasi 0,817 itu berarti model berhasil memprediksi dengan benar sekitar 81,7% dari seluruh data uji. Pada bagian classification report, di sini sudah dilihatkan ya data-datanya. Bahwasannya kelas 0 itu tidak gagal bayar, memiliki precision
0,84 dan recall 0,95. Artinya model sangat baik dalam mengenali nasabah yang benar-benar tidak gagal bayar. Sebaliknya, kelas 1 atau gagal bayar itu memiliki precision 0,66 dan recall 0,36 yang menunjukkan bahwa meskipun modal cukup baik dalam prediksi beberapa nasabah gagal bayar dengan benar, masih banyak kasus gagal bayar yang tidak terdeteksi. Seperti itu. Nah, F1 score itu 0,46 untuk kelas 1 menandakan ketidakseimbangan performa antar dua kelasnya. Sementara confusion matrix itu berarti model memprediksi 6.646 nasabah benar-benar tidak gagal bayar dan 707 nasabah itu mengalami gagal bayar gitu. Tetapi salah memprediksi 363 nasabah yang sebenarnya gagal bayar sebagai tidak gagal bayar, serta 1.284 nasabah yang sebenarnya tidak gagal bayar sebagai gagal bayar. Lalu di sini ada bagian visualisasi pohon keputusan. Nah, di bagian ini itu akan menampilkan struktur pohon keputusan yang telah dibentuk model ID3 menggunakan fungsi plot tree. Jika kita running, di sini bakal keluar seperti ini diagram pohon. Nah, di sini itu maksudnya itu dilihatkan bahwa nasabah gagal bayar atau default dan tidak gagal bayar tidak default. Nah, kotak-kotak di gambar ini itu disebutnya node dan masing-masing itu berisi kondisi. Misalnya, apakah rasio tagihan terhadap limit kredit lebih kecil dari nilai tertentu? Dari setiap node ini itu akan muncul dua cabang, yaitu ke kiri dan ke kanan, yang menunjukkan arah keputusan selanjutnya. Nah, warna oranye itu nasabah gagal bayar, sedangkan biru itu tidak gagal bayar. Semakin gelap warnanya, maka semakin yakin model terhadap keputusan itu gitu. Nah, yang atas itu kan fitur. Nah, yang paling atas itu tuh fitur yang paling penting untuk membagi data pertama kalinya. Jadi gambar itu menjelaskan alur logika berpikir model ID3. Lalu yang terakhir itu ada visualisasi fitur terpenting. Di sini itu akan menampilkan grafik batang yang menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur terhadap keputusan model. Jika kita running di sini outputnya bakal menampilkan grafik batang di sini. Sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya, yang di atas ada grafik batang juga. Di sini ada penjelasannya juga. Yang sumbu X itu nilai penting atau tingkat pengaruh fitur terhadap keputusan modelnya. Di sini ada penjelasannya juga dari P0 sampai H. Lalu yang terakhir itu ada simpan data pre-process. Nah, di langkah terakhir ini jika kita running bakal keluar ini file credit card proses CSV berhasil disimpan. Nah, di sini itu file itu yang sudah dibersihkan dan siap pakai ke dalam file baru bernama credit card pre-processed CSV menggunakan df.csv. Tujuannya agar data hasil processing itu dapat digunakan kembali di masa mendatang. Nah, maksud dari output ini tuh data hasil processing itu udah berhasil disimpan ke file baru yang sudah melakukan beberapa tahapan di atas. Tahapan seperti pembersihan, normalisasi, pengolahan fitur, lain-lain itu sudah dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai ID3. Mohon maaf bila masih banyak yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.